Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ketika kami mengalami janji-Mu Tuhan, kami didandani lebih indah dari bunga bakar. Karena firman-Mu pasti terjadi. Itu sebabnya kami harus menerima dan menyimpan firman, memperkatakannya, mendeklarasikan, supaya firman itu menjadi realita hidup kami. Maka untuk itulah Tuhan berbicara pada kami dengan bebas. Siapkan kami selama 3 hari ini. Urapi telinga kami mendengar. Beri kami roh pengertian supaya mengerti firman. Kami siap Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu yang sangat berharga ini. Mari Roh Kudus bekerja bebas di tengah kami. Teguhkan setiap firman yang kami miliki dengan tanda-tanda mujizat. Aku percaya di mana firman-Mu bekerja, di situ Roh Kudus bekerja. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita selama 3 hari di sini akan fokus terus untuk menerima apa yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Amin. Pertemuan ini tentu sangat penting. Saking pentingnya Tuhan pun hadir di tengah kita. Amin. Yes. Jangan anggap tidak penting, karena setiap kehadiran Tuhan itu sangat penting. Siap menerima firman? Amin. Yang mau saya sampaikan hari ini, hidup mati kita ditentukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, memiliki tujuan hidup akan berkata, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Kalaupun aku pilih hidup, itu berarti aku bekerja memberi buah. Haleluya. Karena ada sesuatu yang akan terjadi dalam diri kita. Jadi kita hidup ini bukan asal hidup, ada tujuan. Tentu menggenapi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kita perhatikan Amsal 19 ayat 16. Saya memulai dari sini karena ini nanti akan terus sepanjang hari ini kita, atau sepanjang 3 hari ini kita akan terus menerima firman. Dan itu sangat menentukan hidup ke depan. Amsal 19 ayat 16 saya baca begini. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Jadi sikap kita terhadap firman itu menentukan hidup atau mati kita. Amen. Saya ulangi lagi. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Kenapa saudara itu? Karena kita terlahir ke dunia ini sudah orang berdosa. Kita sudah mewarisi dosa. Di tengah-tengah dunia yang berdosa, semua situasi, kondisi, lingkungan, pengaruhnya itu menyeret kita jauh dari Tuhan dan terus melakukan dosa. Dan saudara tahu orang berdosa adalah budak dosa. Dosa yang berkuasa, dosa yang mendikte hidupnya, menentukan hidupnya. Apalagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan seluruh dunia ada di bawah kuasa si jahat. Namun di dalam Yesus, Tuhan yang berkuasa atas kita. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita nggak memiliki firman, kata orang Tanjung Balai hajar bagi kita. Kata orang preman di sana mampuslah kita. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan di sini mati. Mati artinya terpisah. Terpisah dari Allah. Itu kematian yang mengerikan. Kematian jasmani aja orang ngeri. Untuk orang tetap hidup, untuk orang bisa hidup sehat, menikmati hidup, mereka bayar harga. Mereka harus mengejar dokter, mereka harus mendisiplin diri dan banyak hal hanya untuk jasmani. Sementara jasmani sebentar di dunia ini.
Secara normalnya kita zaman akhir ini paling 70-80. Itu pun banyak susahnya. Karena apa? Kalau terpisah dengan Allah. Kalau tidak, lain lagi ceritanya. Kita akan berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Nah, orang yang digembalakan Tuhan adalah orang yang mendengar suaranya dan mengikuti apa yang dia dengar. Karena Tuhan menggembalakan kita lewat suaranya. Jadi kalau kita nggak mengejar sungguh-sungguh firman, kita nggak akan mendengar suaranya. Kalau kita nggak mendengar suaranya, kita pasti tersesat. Kalau kita nggak mendengar suaranya, tidak akan ada iman. Karena iman timbul dari mendengar suaranya. Mendengar suaranya cuma sekedar sebatas dengan khotbah atau membaca Alkitab, lebih dari itu. Artinya firman itu hidup bergerak dalam diri kita, berbicara dalam hidup kita, dan membuka pengertian kita sehingga kita tahu, oh ini rupanya. Lalu kita menikmati Roh Kudus bekerja, menumbuhkan iman. Di mana ada firman, di sana Roh Kudus bekerja. Haleluya. Karena dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 maksud saya. Yohanes 1 ayat 1-3. Saya baca begini. Pada mulanya adalah firman. Semua dimulai dari firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka sepanjang 3 hari ini firman disampaikan dan di sana ada Allah. Firman dan Allah di sana. Maka kalau menerima firman, bergerak dalam diri, Allah sedang bergerak. Tapi kalau kau menolak firman, itu tadi yang ada adalah kematian akibat dosa. Sudah tahu kalau orang mati, meskipun dia presiden, kalau mati paling hebat 1 minggu dari kawan-kawan keluarga. Siap itu, udah bosan, dikubur, dilupakan. Artinya tidak berharga lagi. Karena apa? Karena orang mati gak buat apa-apa, bikin masalah dengan orang hidup, busuk, makin jelek, mengerikan. Bukan ada orang bapaknya udah mati atau opungnya mati, tiba-tiba dilihat katanya kelar dia. Padahal itu opungnya yang disayangnya dulu. Kenapa? Bahasanya dia sudah mati, udah ngeri gitu. Jadi hantu istilahnya kata orang. Jadi kalau udah mati jadi hantu, artinya mengerikan. Padahal waktu hidupnya dia sayang kali gitu. Kalau udah mati datang lagi nongol, nah kau makan apa? Lu lari gitu. Meskipun itu ayah, ibu, atau siapa saudara yang sangat dicintai, namanya udah mati. Jadi mati itu menakutkan, mati itu menjijikkan dan mengganggu kehidupan. Begitulah orang yang mati rohani. Haleluya. Jadi kalau kita berharga sekarang karena kita masih hidup. Kalau udah mati, apalagi matinya dengan cara yang nggak baik, mati kena corona, dikubur kayak apa gitu, atau mati dengan cara orang-orang berdosa yang hujat itu. Artinya kita berharga hidup, apalagi hidup dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi selama 3 hari ini kita bersama dengan Allah. Allah akan terus bekerja ketika kau menerima firman. Haleluya. Haleluya. Penilaian kita terhadap firman menentukan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam diri kita. Kalau kau menolak firman dan sepelekan firman, engkau menganggap Tuhan itu di bawah segala sesuatu, dan Tuhan tidak mau kita berlaku seperti itu. Tuhan tidak bisa melakukan mujizat di kampungnya, meskipun dia ingin datang ke sana untuk melakukan, tapi karena mereka menolak apa yang Yesus katakan, menolak firman-Nya sama dengan menolak Tuhan. Karena firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kalau Tuhan mau mencipta atau menjadikan sesuatu, maka Dia berfirman. Langit, bumi, dan semua yang ada yang kita lihat sekarang itu dimulai dari Dia berfirman. Roh Kudus menunggu kau menerima firman. Roh Kudus yang ada dalam dirimu siap bergerak melakukan sesuatu ketika kau menerima firman. Kenapa? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita nggak akan bisa berubah kalau nggak ada firman. Mau berusaha bagaimana kau, mau beragama bagaimana kau, mau punya tekad bagaimana pun nggak ada firman, nggak bisa. Tuhan bekerja ketika firman dilepaskan. Amin.
Dan firman itu ada. Di mana? Kalau ada dalam diri kita, maka dia bekerja dalam diri kita. Haleluya. Jadi nggak boleh kita, Tuhan, kita nangis, aku mau berubah, kamu nggak terima firman. Tuhan ampuni saya, oke diampuni. Sucikan saya, oke disucikan. Tapi seterusnya kau akan jatuh lagi. Karena nggak ada firman. Karena firman itu membuat engkau tetap bersih. Simpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Yesus bilang, Yohanes 15 ayat 3, kamu bersih karena firman yang kukatakan. Jadi hidup suci itu menyenangkan. Hidup suci itu terhubung dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dan mereka akan melihat Tuhan. Kita suci karena disucikan oleh Tuhan melalui darahnya. Ketika kita bertobat minta ampun. Tapi kita hidup suci bukan hanya disucikan, hidup suci karena firman. Kau gak bisa hidup kudus, suci mustahil itu terjadi kalau kau gak punya firman. Kamu bersih karena firman yang kukatakan. Lalu kita berkata, simpan janjimu, firmanmu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Ketika virus corona melanda seluruh dunia, lalu dikasih kita antibodi, vaksin, sampai berapa ya? Artinya kalau datang virus corona, ada yang melawan dari diri kita, sehingga kita gak mati dalam 7 hari. Lebih lagi firman, dia antibodi terhadap serangan iblis terhadap dosa dan apapun itu. Haleluya. Jadi kita bisa selamat karena Tuhan, kita bisa berubah karena Tuhan, kita bisa hidup kudus karena Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan melakukan itu dalam diri kita? Ketika kita mengambil keputusan terus menerima firman, kita menyediakan hidup kita seperti tanah yang baik bagi benih firman. Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kau mau jadi hidup suci, mau berhasil, punya masa depan, terima firman. Hidup ini nggak ada nasib-nasiban atau takdir. Itu pengajaran dari dukun itu. Gak usah kau hafal bintang apa kau Taurus, itu berhala. Taurus, Pisces apa, Saturnus, ramalan. Iya, kau lahir antara bulan April dengan bulan ini berarti kau Taurus. Kau baca-baca itu berhala itu. Itu bukan ditentukan itu. Kau berdosa, upah dosa maaf sudah ditentukan itu. Tapi kau terima Yesus, Yesus datang memberi hidup supaya kau hidup dengan segala limpahan. Kapan itu terjadi ketika kau menerima firman? Saya sering katakan begini, bersih atau suci itu sehat. Ketika saya bilang suci itu artinya bersih, murni. Coba katakan bersama saya, bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Sehat itu kuat. Sehat itu kuat. Kuat itu menang. Kuat itu menang. Menang itu bahagia. Menang itu bahagia. Ini apa tahapan? Makanya berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Allah akan dilihat. Dia akan melihat Allah melakukan sesuatu atas dia, menggenapi janjinya, mendandani hidup kita ketika janji Tuhan tergenapi, dan pasti tergenapi. Firman Tuhan tidak bisa lenyap, tidak bisa goncang, tidak bisa berubah. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Kepada siapa? Kepada yang memiliki. Makanya Tuhan bilang rancangan itu mengenai kamu rancangan damai, bukan rancangan celaka, tapi hari depan yang penuh harapan. Tapi dunia bilang tidak, kau orang miskin, kau gak pandai matematika, banyak kali kelemahanmu, kau dari keluarga miskin, kau tidak memiliki keterampilan seperti orang kaya sana. Dari mana kau bisa masa depan? Kata iblis, kata dunia, kata keadaan. Tapi kata Tuhan lebih tepat. Dan kalau firman kau terima, itu akan terjadi. Karena Tuhan tidak merancang hal yang buruk bagimu. Tidak satu orang pun dibawa Tuhan ke neraka. Orang ke neraka karena pilihannya. Pilih dari Yesus, dia jalan kebenaran hidup. Dan sebab itu selama 3 hari ini perhatikan firman. Semakin kau mengerti firman, semakin kau tahu betapa dahsyatnya Tuhan itu. Semakin kau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu, semakin kokoh kau semakin berubah. Dalam firman itu semuanya ada. Haleluya. Pokoknya firman itu segala-galanya. Maka hidup mati kita ditentukan sikap kita terhadap firman. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Haleluya. Matius 4 ayat 4 kata Yesus. Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari
roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu suara Tuhan yang kita terima. Kalau orang makan belum menjamin hidupnya, makan apa sehat masuk kurang belum menjamin hidupnya. Banyak orang kelebihan makan malah penyakitan. Iya kan? Sampai dokter memberi kepada dia perintah, jangan makan banyak udang, jangan makan banyak ikan, jangan berminyak, jangan. Nggak mau dia dikasih Tuhan perintah, akhirnya dikasih dokter perintah. Kalau kau nggak mau dikasih Tuhan perintah, Tuhan melakukannya, dokter disuruh kasih perintah. Ya kan? Kau nggak boleh terlambat tidur, kau harus tidur 8 jam. Dikasih perintah, kau langgar mati kau. Kau nggak boleh makan karbohidrat nasi lebih dari 1 piring, nggak boleh makan kacang, nanti asam urat kambuh. Kasih perintah. Itu pun kau harus lakukan dengan susah payah supaya kau hidup jasmani. Itu pun gak jadi. Jadi kau nggak mau perintah Tuhan, dikasih dokter kau perintah. Kau abaikan, susah kau, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau kamu mau menerima firman, kau akan hidup. Orang yang melakukan firman akan hidup selama-lamanya. Kalaupun dia mati pindah tempat dari bumi ke surga, dan surga lebih baik daripada di muka bumi. Amin. Kalaupun di muka bumi ada rencana Tuhan, dan itu enak bagi kita, supaya kita juga menjadi iklan bagi dunia bahwa orang di dalam Tuhan yang menerima firman enak kali hidupnya. Artinya kita menjadi saksi. Untuk itu kita hidup, bukan asal hidup. Banyak aku bilang kalau opung-opung gak ada lagi gunanya hidup, udah relakan kamu lagi mau hidup. Kan ada lagi gunanya. Susah ada orang hidup ini, ya kan? Dimarah-marahin anak cucunya. Kenapa kamu gak kasih aku makannya? Mentang-mentang aku udah tua ya. Kamu gini ya, padahal baru makan setengah jam yang lalu. Yang lupa dari dia. Jadi maki-makinya, memang tukang marah ya waktu sehat kan? Dikutukinya keturunan. Mampus lah kamu semua keturunan ini. Tak ada menghormati orang tua kamu. Masa aku udah makan kamu kasih? Udah tadi aku setengah jam yang lalu udah kasih. Tidak ada itu kan? Memang dia tukang marah kan? Kamu dengar, kan? Susah. Kebaktian tak bisa lagi. Karena nggak mampu lagi. Jadi nggak ada guna. Padahal masuk 92 katakan kalau kita tertanggung baik Allah sampai tua baru sedang berbuat terus, dan kita ceritakan apa yang terjadi ketika firman sudah kita miliki. Nah, itu baru argumen kan? Haleluya. Amin. Ada orang hidupnya nggak ada guna kayak orang mati itu. Siapa di sini mau mati orang tuanya yang sangat dicintainya, dibiarinya, di kawan-kawannya 1 bulan? Siapa yang mau? Dari itu susah kau itu. Dan orang pun nggak akan mau datang lagi ngawani kau sendiri. 3 hari itu udah susah kan? Karena mati itu gak enak. Dan kita sudah mati secara rohani. Makanya gak enak hidup kita oleh dosa. Tapi Yesus datang memberi hidup. Amin. Supaya kita memiliki hidup, benar-benar hidup, bukan asal hidup. Aku seringkali tanya opung-opung atau orang tua, berapa anakmu? Anak baru ada 7. Cuman anakmu? Asal mama mulu katanya. Tahu artinya itu apa? Asal mama mulu. Asal hidup aja. Kenapa kok bilang asal mama mulu? Susah. 1 ini nggak jelas, 2 ini makin nggak jelas, semua nggak jelas. Hidup tapi nggak menyenangkan. Itu ciri orang mati. Ya. Saya harap tak ada di sini mati. Ciri orang mati itu tak menyenangkan orang. Apalagi mati rohani, merusuh itu di gereja. Tapi kalau orang hidup dalam Tuhan, beda. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, untuk hidup kita butuh firman. Tidak cukup hanya makan jasmani. Karena orang sepandai-pandainya merawat tubuhnya pun sakit juga, ada boleh. Dokter pun sakit juga, ada boleh. Lagi mengobati, padahal dia sakit parah, diobatinya kalau. Dia lah, namanya dia kan jualan, pekerjaan kan. Tapi orang yang memiliki firman betul-betul hidup, bukan asal hidup. Hidupnya kayak mana? Hidup kekal. Ada jaminan keselamatan. Hidup bagaimana? Hidup kemenangan. Bukan hidup kalah dan susah. Hidup bagaimana? Hidup sehat. Hidup bagaimana? Hidup bahagia. Hidup berdampak. Itu betul-betul hidup itu ya. Nah, untuk kita memiliki itu, kita harus terima firman. Karena manusia tidak bisa dari roti saja, dari firman, dari roti yang maksudnya makanan jasmani.
Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan suara Tuhan. Dengarlah suara Tuhan sepanjang 3 hari. Haleluya. Kau akan hidup. Bukan asal hidup. Haleluya. Karena yang paling penting rohani kita. Jasmani tidak ada apa-apanya ini. Roh kita yang mampu menurut Allah, daging kita lemah. Roh penurut daging lemah. Jangan ikut yang lemah. Ikutilah Tuhan dan rohmu akan menuruti. Maka kamu akan lahir baru. Ya, sebelum pulang dari sini, pastikan kau sudah lahir baru. Sudah lahir baru, Anda bertumbuh dan mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu ya. Haleluya. Semakin kita mengerti firman, semakin jelas tujuan hidup kita. Semakin tahu kita apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan pikirkan. Semakin akurat kita ke depan. Karena orang melakukan firman, memiliki firman, apa saja diperbuatnya berhasil. Bukan karena hebatnya kita, karena firman itu harus tergenapi. Nah, firman itu tidak bisa gagal. Dan firman itu akan bergerak dalam diri kita, akan membawa kita, akan menerangi jalan kita, sehingga kita tidak pernah meleset. Makanya apa saja diperbuatnya, tapi yang kesukaannya ialah merenungkannya siapa? Artinya ada di dalam pemikiran, tersimpan di hati. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Hidupnya tidak tergantung pada hujan musim, karena dia terus mendapat air. Karena dia di tepi aliran. Jadi hidup kita ditentukan oleh firman, bukan oleh situasi kita, bukan situasi dunia, bukan karena situasi kelemahan kita, keterbatasan kita, enggak. Firman yang pasti dan yang tidak terbatas itu yang menentukan kita. Maka saya bilang realita kita firman, bukan situasi kita. Nah, itu sebabnya manusia bisa hidup oleh firman. Terbukti orang Israel bisa kok hidup tanpa ada makanan minuman pada waktu mereka berjalan dari Mesir ke Kanaan. Tuhan yang bikin air, Tuhan yang bikin makanan 40 tahun. Bila penting Tuhan bikin begitu. Kalau nggak ada lagi makanan di Indonesia ini bisa Tuhan begitu. Kenapa? Karena orang yang percaya pasti selamat. Selamat jasmani, selamat rohani. Haleluya. Haleluya. Nah, itu karena ada firman. Jadi firman itu akan membuat kita juga nanti kudus, mengkhususkan diri kepada Tuhan. Amin. Ya. Memisahkan diri dari hal-hal yang bukan dari Tuhan, tapi mengkhususkan diri kepada Tuhan, jadi kudus. Itu karena firman. Yohanes 17 ayat 7 bilang, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, mungkin kita suci, kudus dan sebagainya kalau tanpa firman. Nah, iblis mau jangan kita menerima firman. Maka dia menggodai kita dengan banyak hal-hal. Diisi pikiran kita, hati kita dengan banyak hal yang di dunia ini. Ya. Lagi sekarang sudah ada internet, ada lagi Android, diisilah oleh YouTube, oleh Facebook, oleh TikTok pikiran kita terus. Jadi penuhlah pikiran hati kita dengan semua data-data itu, sehingga begitu masuk firman nggak bisa lagi, sudah habis kuotanya kan. Karena apalagi mungkin kita otaknya hanya punya 100 GB kan, itu udah penuh dengan TikTok, dengan dunia ini semua, dengan masalah masuk. Begitu mau masuk lagi firman nggak mau lagi, hang gitu. Tapi kalau firman memenuhi kita, dasar itu ya. Yang kesukaannya atau Tuhan merenungkan Tuhan itu semua. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi, menghasilkan apa tidak lalu daunnya, apa saja yang berbuatnya itu karena firman. Firman itu nggak mungkin gagal. Firman itu nggak mungkin gagal. Firman itu bisa bikin orang hina jadi mulia. Firman itu bisa bikin orang bodoh jadi terpintar. Firman itu bisa bikin orang yang dari kampung menjadi orang hebat. Daud tidak diperhitungkan keluarganya, apalagi kampungnya, tapi diperhitungkan Allah menjadi orang hebat. Raja yang hebat di Israel. Bukan Saul orang yang hebat menurut manusia, tapi ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkinkah kalau ada firman semua mungkin? Bisakah aku berubah kalau ada firman? Iya. Pastikah masa depanku nanti? Iya kalau ada firman. Ada firman enggak? Maka jangan biarkan iblis menutup telinga untuk mendengar firman. Jangan biarkan iblis memasukkan banyak hal ke hati pikiran sehingga firman enggak muat lagi. Ya, ibarat apa ya, handphone
Kalau handphone itu kemampuannya menerima data misalnya 16 giga, kau isi 16 GB, lalu kau mau terima lagi gambar, nggak bisa lagi. Kau terima film, nggak bisa lagi. Dan betul. Saya sampai itu menguasai karena apa? Yang kau pikirkan itu akan menentukan langkahmu kata Alkitab. Sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, seperti itulah kau. Tapi kalau kita menerima merenungkan firman, seperti apa kata Tuhan dalam hidup kita? Amin. Haleluya. Jadi masa depan itu sudah disiapkan Tuhan. Dan itu terjadi ketika kau menerima firman. Amin. Ada berapa orang muda yang hadir di sini mau berubah? 3, 8, 10 banyak semua. Amin. Bisakah berubah itu? Firman bisa. Firman akan membersihkan dari mimpi-mimpi burukmu, dari kekhawatiran, dari kebiasaan burukmu, dari karakter yang sulit kau rubah, dari semua firman bisa melakukan. Haleluya. Makanya kalau kau tahu firman itu, kau makin cerdas. Artinya kau memiliki hikmah. Kalau kau memiliki firman itu, kau tahu betapa mahalnya firman itu. Tidak ada yang bisa menandingi. Tapi kalau kau nggak tahu firman, ngantuk kau nanti selama beberapa hari. Bergumul kau sama 3 hari. Sudah dikasih peraturan, kita harus 2. Berpikirnya ke Ranto mau main-main kamu. Sudah cukup banyak kita main-main, amin. Masa muda itu nggak main-main. Masa muda itu ada berkarya. Masa tua baru tenang, santai. Makanya sekarang si Grace bilang udah bapak kan kadang aja. Iya kan? Apa yang banting tulang masih tua? Gak bisa. Lamar kerja mana laku lagi kalau udah umur 60-50 tahun. Siapa mau kerja? Iya, jadi masa tua itu menikmati. Tapi kalau main-main masa muda apa yang mau nikmati? Tapi mau nikmati yang adalah penyesalan. Begitu anakmu mau minta sesuatu, menyesal seumur hidup. Iya. Jadi kalau masa muda itu ya digas ikut Tuhan kan? Haleluya. Jangan malas-malas. Ya. Kalau bisa umur 30 sudah pada puncaknya. Ya, minimal 50 sudah kena nasi. 60 ya udah santai kali. Haleluya. Dan Tuhan mau melakukan itu. Asal kau membuka hatimu menerima firman. Amin. Jangan rubah dulu idemu, pikiran. Kalau sudah berubah pikiranmu, tindakan gampang. Karena tindakan, perbuatan itu ditentukan isi kepala. Perbuatan akan menentukan karakter gaya hidup. Karaktermu yang buruk yang menjatuhkanmu, dan itu kelemahanmu, itu sasaran tembak iblis untuk menghancurkanmu. Iblis akan berhasil mencuri, membunuh kalau bisa membinasakanmu sekaligus. Tapi ketika Tuhan membantu karaktermu, engkau tidak sulit mengalahkan iblis dan tipu daya. Kau akan tahu kehendak Tuhan yang baik berkenan dan sempurna. Gak usah kau tanya lagi apakah ini kehendak Tuhan. Langsung kau bisa mendeteksi karena pikiranmu sudah dibaharui. Haleluya. Dan rohmu akan peka menerima arahan dari Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bilang jangan pergi, hei Ishak, tetap kau berdiam di negeri aku menyertai. Semua udah pergi kemana-mana mencari makan karena masa itu masa kekeringan, resesi berat, makan terancam. Tapi begitu dia mendengar suara Tuhan, dan akhirnya dia berdiam. Lalu dia disuruh taburlah, menaburlah dia tahun kekeringan itu. Tuhan menyertai 100 kali lipat dia dapat hasil. Di masa kekeringan dia makin kaya, bertambah kaya, semakin kaya. Itulah Tuhan karena firman. Jadi dia kalau mau menolongmu, dia kasih dulu firman. Sekarang ketika dia kasih firman, adakah tempat firman di hati, di pikiranmu? Atau nggak ada lagi tempat? Nah itu kau yang menentukan. Maka jagalah hatimu dengan sebab dari situlah terpancar. Artinya Tuhan mau taruhkan kehidupan melalui firman dan roh dalam hati. Sehingga itu mengalir ke jiwa, ke tubuhmu. Jadi mantap. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Ini kamu harus lakukan selama 4 hari ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perhatikan firman Tuhan. Haleluya. Firman itu jauh lebih mahal dari emas, dari apapun. Jadi jangan bilang mahal kali ikut seminar, ikut youth camp, bayar berapa kau bayar? Gak ada apa-apanya. Yesus membayar nyawanya untuk kamu. Ya kan? Tapi kalau orang bilang, mahal kali gak usah lagi ikut aku, jangan kau gak butuh firman. Karena kau anggap firman itu 150.000 bisa. Karena penilaian terhadap firman itu terlalu jelek.
Tapi bagi orang yang tahu firman, jangankan uang, hidupnya pun dikasih. Iya kan? Bagi yang tahu. Kalau bagi yang nggak tahu, ya kalau sempat nanti aku datang. Kan ada yang lebih penting dari firman itu. Maka hal yang aku perhatikanlah perkataanku. Perhatikan. Mulai dari memperhati, sepandai-pandainya orang, kalau nggak diperhatikan, pelajaran yang diajarkan guru nggak akan tahu itu. Apalagi pelajarannya yang sulit bagi dia matematika misalnya, wah makin nggak tahu. Maka firman Tuhan kalau diperhatikan enak itu. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Siap mendengar suara Tuhan. Amin. Nantikan Tuhan berbicara kepada kita. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Jangan teralih pandanganmu, konsentrasimu. Jangan dialihkan perhatianmu. Pasti ada banyak yang mengalihkan nanti. Iya kan? Mungkin dingin atau panas atau lapar atau mau pergi ke sejuya atau apa, banyak yang mengalihkan nanti. Pernah kami bikin KKR Natal di sejuya. Bukannya dengar khotbah, pas jam-jam khotbah full ratu belanja belawak. Saya dengar dari panitia. Masya Allah, saya pikir teralihkan. Karena kebetulan kan di atas itu. Padahal itu udah 7 juta kita sewa sekali pakai loh. Artinya kita mau betul-betul. Kebetulan memang banyak yang mau kita tampung orangnya kan, supaya nyaman mereka dengan firman dan kepanasan, agak sedikit lah kalangan. Pas firman, jangan belanja ke bawah. Panitia pun ngamuk-ngamuk. Ibu gak datang ke sini mau belanja ya mendengar firman. Tersinggung dia. Oke, konsen dulu di sini. Amin. Nanti kapan-kapan mau kesetujuan. Karena apa? Firman ini penting. Hidup matimu ditentukan firman. Apa yang terjadi yang akan datang ditentukan mulai hari ini. Gak usah kau pikirkan yang lalu, udah itu. Hidupmu jangan ditawan oleh masa lalu. Itu cukup pelajaran. Hari ini yang menentukan. Amin. Maka perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu, dengarkan, siapkan dirimu mendengar suara Tuhan. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Hati-hati dengan perhatian teralihkan. Kalaupun kau agak lapar sedikit, jangan ke situ dulu. Mungkin panitia bikin jam 2 makan, udahlah, anggap puasa berapa jam dan buka pintu. Yang kayak gitu jangan terpengaruh. Amin. Baru kau dapat firman, simpanlah di lubuk hatimu, karena itulah menjadi kehidupan. Firman itu menjadi kehidupan. Kalau makan supaya hidup, ini lebih hidup lagi. Hidup yang punya tujuan, hidup penuh harapan, hidup yang berkemenangan. Pokoknya hidup yang sesuai kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Jangan udah banyak kekurangan, banyak dosa, bodoh pula, matematika kontenan, tak terkenal pula, orang miskin, tak masuk surga. Kemana lagi hidup lagi? Kemana lagi hidup? Tak pernah masuk TV, ditolak teman-temannya, sering dimarahi di rumah, tak tahu apa-apa, masuk neraka lagi. Kemana lagi hidup? Mending walaupun gak cantik, gak terkenal, tapi anak Tuhan masuk surga. Ya. Karena kalau aku terima firman, masa depanku sudah jamin. Haleluya. Haleluya. Semangat dia, semangat. Karena firman yang dia miliki pasti. Asal jangan bilang firman itu. Haleluya. Jadi menjadi kehidupan firman itu. Bukan asal firman enak. Jangan aku tak ngalamin. Ya. Beberapa orang udah lihat bagaimana kami dulu melayani. Rumah dikontrak, gak tahu gimana, semua. Tapi Tuhan kerjakan banyak hal ya. Enak. Karena Tuhan itu membuat kita naik, bertambah. Itulah hidup dalam Tuhan. Di luar Tuhan enggak. Ya kan? Paling kalau udah suntuk dia, kalau orang muda narkoba lah ya, main TikTok, baru main game, skater paling ke situ kan. Kalau ada uang, kalau nggak ada uangnya ya gitu lah dia. Susah ya. Kalau udah bapak-bapak gede tua dari paling mencuri kan, situ yang kesenangannya. Kalau kita enggak, di rumah Tuhan pun kita bahagia. Dengan firman pun kita bahagia. Melakukan apa lagi? Mengalami janji Tuhan mantap. Haleluya. Itu karena firman menjadi kehidupan. Dan dikatakan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan. Maka saya bilang kalau orang diberkati di bumi, badan sehat,
Ya. enak makan, Ya. enak tidur. Udah diberkati di muka bumi ini. Ini orang diberkati di muka bumi. Karena banyak orang, meskipun dia kaya, susah tidur. Gak semua makanan boleh dimakan. Apalagi badannya sakit. Antara tiga ini kan ada salah satu. Ya kalau kita enggak, enak tidur, enak makan, badan sehat. Karena firman bilang kan, aku memberkati roti makananmu. Amin. Karena kau beribadah, ya kan? Kujauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Firman yang kau miliki di hatimu yang kau simpan itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Tidur pun enak, bahkan tidur pun diberkati Tuhan. Apalagi kerja, tidur aja diberkati. Alkitab yang bilang begitu. Enak kali itu Tuhan ya. Iya kan? Haleluya. Haleluya. Terus bilang jangan sungguh-sungguh kau, belum waktunya kau bertobat. Jangan sungguh. Oh anak muda, kapan bebas lagi? Enjoy lah sedikit. Peace katanya. Padahal ini lambang pengikut gereja setan. Ya? Kata anak Tuhan ikut-ikutan karena nggak tahu belum. Ya. Itu salam orang gereja setan sebenarnya. Ini kan nggak ngerti, ikut-ikutan dia. Nah. Saya di rumah aja, apalagi udah tua agak jarang saya mau pergi jauh-jauh. Di rumah enak berasa di rumah. Bukan enak karena di rumah banyak kali makanan berganti-ganti, nggak enak. Kenapa? Ya kamu sudah hati suci, dekat dengan Tuhan, bersyukur dengan Tuhan, enak. Enak. Apalagi ada makanan lagi yang enak, ya makan enak. Tak ada pun enak. Artinya hidup berkelimpahan. Amin. Nah, itu yang ada Tuhan. Jadi makanya aku bilang sama orang yang nggak mau bertobat, kalau ikut Tuhan nggak enak, lalu ikut apa yang enak? Kalau ke gereja nggak enak, lalu kemana nggak enak? Coba pikir logikanya dulu, ya kan? Kalau melakukan firman nggak enak, lalu melakukan apa yang enak? Lakukan dosa, lakukan, siap kau lakukan, kau kan tertulur, kau kan susah, kau hampa, kau akan menyesal. Penyesalan itu membuat kau terus jelas, tertulur. Tapi kalau dalam Tuhan tidak. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan sudah merancang. Kamu sedang dipilih Tuhan untuk disiapkan. Makanya para gembala sidang mengutus ini untuk dipersiapkan. Minimal kau membangun dirimu dulu dan kau bangun nanti orang-orang muda di gereja. Gimana kau ada? Makanya jangan sia-siakan. Jangan sampai dibilang, ngapain kau kerang 3 hari? Aku lihat, cuma dia sampai bilang gitu. Tapi kau tunjukkan, inilah yang kami dapat. Ternyata luar biasa. Sehingga yang lain penasaran. Begitu nanti kita bikin event nggak mau lagi di sini. Yes. Bikin yang besar, lebih mantap lagi. Dan kau yang menjadi modelnya, kau yang menjadi provokatornya istilahnya. Kau bikin heboh. Ayo ikut, rugi kamu, nggak percaya kamu. Dan mereka akan percaya karena melihat kamu. Amin. Amin. Itu doa kami dan para panitia semua. Haleluya. Biar berdua berapi-api mereka. Yes. Itu pun kalau kau mau menerima firman. Amin. Kalau tidak, ya pulanglah dengan sedih tanpa bawa apa-apa. Paling capek hari semua. Lalu di rumah dimarahi. Kau dapat hari di sana, tapi tak kemudiannya kau berubah. Tapi nggak ada di sini. Amin. Haleluya. Siap berubah? Yes.